Saudara dan saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah parawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya parawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diarahkannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diarahkan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, mampukah Anda berbagi? Kata orang, kalau kita membagi materi akan berkurang, tapi membagi sukacita akan bertambah. Apa yang dilakukan oleh murid-murid dan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, satu bentuk kesaksian yang mau kita belajar bagaimana memberi dari yang kecil dan memberi dengan seikhlas hati. Ada sesuatu yang lebih yang akan didapat oleh orang yang kita layani. Di sini nyata bahwa pemberian itu bukan dilihat dari berapa besar nilai, tapi yang paling penting pemberian harus keluar dari hati. Di situ ada kelimpahan, di situ kita membawa sukacita bagi banyak orang. Paskah yang sejati adalah kita berani berbagi kepada orang lain. Bukan cuma soal lewat apa yang kita katakan, tetapi lewat apa yang kita lakukan. Para murid memberi dari apa yang sedikit, tapi ada kelimpahan. Di sini kita belajar juga untuk memberi. Karena dalam iman tidak ada yang mustahil, dan siapa yang percaya pasti akan mendapat buah. Buah itu melimpah, di situ sukacita, kegembiraan akan mengalir bagi banyak orang. Tetaplah semangat hidup sebagai murid-murid Tuhan, karena Tuhan tak pernah akan meninggalkanmu kalau Anda selalu datang kepadanya dengan sukacita dan beriman yang teguh. Tuhan memberkatimu.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, sebelum kita doakan, hidup dan pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.